Baik, berjumpa kembali dengan saya Cecep Sandi. Di video kali ini saya akan coba menyampaikan sebuah tutorial cara melakukan uji penambatan molekular atau simulasi penambatan molekular atau molecular docking. Di video kali ini, di part ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan validasi metode docking hingga diperoleh ligan dan reseptor atau target molekular untuk yang akan digunakan pada tahapan validasi dan juga pada tahapan uji. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh atau mendownload struktur atau uh, struktur molekuler dari reseptor yang akan kita gunakan. Nah, struktur atau target molekul yang akan kita gunakan dapat diunduh pada situs rcsb.org. Di situs rcsb.org ini, teman-teman dapat mengunduh dengan cara memasukkan 4 digit kode yang digunakan untuk memunculkan struktur dari molekul yang akan kita gunakan. Pada video tutorial kali ini, saya akan mencoba menggunakan reseptor estrogen alfa dengan kode PDB-ID 3ERT. Kode ini dapat teman-teman temukan dengan cara melakukan pencarian atau penelusuran literatur di jurnal-jurnal yang membahas mengenai simulasi penambatan molekular terhadap target molekul yang sama. Misalnya kita akan mencari reseptor estrogen alfa, maka kita dapat melakukan penelusuran di berbagai literatur yang sama-sama menggunakan reseptor estrogen alfa sebagai target molekulnya. Nah, berikut ini adalah struktur atau gambaran 3 dimensi dari target molekul yang akan saya gunakan. Di halaman ini yang perlu kita cermati adalah yang pertama, kita lihat terlebih dahulu judulnya. Struktur ini merupakan struktur human estrogen receptor alpha, bagian atau domain dari ligand binding. Jadi ini hanyalah sedikit bagian dari keseluruhan reseptor estrogen, yakni hanya digambarkan bagian yang terikat pada ligannya, ligand binding domain, yang terkompleks dengan 4-hidroksitamoxifen. Nah, senyawa 4-hidroksitamoxifen ini merupakan senyawa antagonis dari reseptor estrogen alfa yang merupakan antagonis dari estrogen sebagai senyawa agonisnya. Jadi penggunaan terminologi antagonis-agonis itu perlu dibedakan dengan inhibitor dan aktivator. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai reseptor permukaan yang tidak memiliki aktivitas sebagai enzim, itu akan lebih baik jika kita menggunakan terminologi agonis dan antagonis. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah organismenya. Karena misalnya kita akan melakukan pengujian dengan tujuan untuk mencari obat atau kandidat obat baru yang akan digunakan untuk manusia, maka gambaran 3 dimensi dari target molekul yang akan kita gunakan tentu harus diperoleh dari organisme yang sama. Maka di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa organismenya merupakan Homo sapiens atau manusia. Nah, selanjutnya selain melihat dari jenis organisme, juga kita lihat di bagian metode dan resolusi gambaran 3 dimensinya. Nah, metode penapisan dari struktur 3 dimensi ini menggunakan X-ray diffraction. Ini merupakan metode terbaik untuk menggambarkan struktur 3 dimensi dari senyawa makromolekul. Kemudian di sini ada resolusi sebesar 1,9 angstrom. Ini menandakan bahwa resolusi atau gambaran struktur 3 dimensi ini menunjukkan resolusi yang baik. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian literatur. Di bagian literatur ini disertakan jurnal atau artikel yang melakukan penapisan struktur 3 dimensi dari
file atau dari gambaran 3 dimensi target molekul ini. Nah, sumber literatur ini dapat teman-teman unduh juga sebagai rujukan utama untuk menggambarkan dan juga menjelaskan dari struktur 3 dimensi target molekul yang terikat dengan ligannya. Jadi nanti di dalamnya akan dijelaskan mengenai bagian mana saja yang menjadi bagian-bagian vital dalam aktivitas reseptornya. Misalnya yang menjadi kunci aktivitas dari reseptor estrogen alfa adalah residu lisinnya misalnya. Kemudian residu lisinnya lisin nomor berapa. Nah, residu lisin nomor sekian tersebut akan menjadi kunci di mana ketika senyawa uji yang kita gunakan ternyata berinteraksi dengan residu tersebut dengan interaksi yang kuat, kemungkinan dapat menimbulkan aktivitas agonis. Namun jika tidak menunjukkan interaksi yang sama dengan asam amino kunci dari reseptor tersebut, kemungkinan besar senyawa uji yang kita gunakan adalah bersifat antagonis. Nah, itulah pentingnya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri literatur dari struktur target molekul yang akan teman-teman gunakan. Kemudian berikut adalah keterangan dari makromolekul dari struktur 3 dimensi ini. Jadi makromolekul yang tercantum atau yang terlingkup di dalam struktur tersebut hanya ada satu, yaitu reseptor estrogen alfa dengan hanya ada satu rantai, yaitu rantai A. Kemudian ada keterangan senyawa sederhananya, small molekulnya hanya ada satu, yaitu 4-hidroksitamoxifen yang berperan sebagai antagonis. Nah, kemudian setelah kita pastikan bahwa struktur yang akan kita gunakan layak, maka kita download dengan format PDB. Setelah terdownload, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka file PDB ini menggunakan aplikasi BioVia Discovery Studio Client. Aplikasi ini dapat teman-teman unduh secara gratis di website Discovery Studio dengan cara meregistrasi akun email teman-teman dan nanti akan diberikan konfirmasi untuk mendownload aplikasinya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, teman-teman dapat membuka file PDB dari struktur yang tadi telah teman-teman unduh. Bisa dibuka dengan cara mendrag filenya ke aplikasi. Nah, kemudian akan ditampilkan struktur 3 dimensi dari target molekulnya. Nah, di sini ternyata tidak hanya ada target molekul dan ligannya saja, namun ada juga senyawa-senyawa kecil yang berwarna merah bulat ini merupakan molekul air. Nah, lebih jelasnya dapat kita lihat nama-nama atau bagian-bagian apa saja yang terlingkup di struktur ini dengan mengklik bagian ini. Nah, di sini akan muncul ada rantai A. Rantai A ini merupakan bagian dari reseptor secara utuh. Kemudian bagian A bawahnya lagi ini merupakan bagian ligan. Kemudian bagian A bawahnya lagi ini merupakan atom-atom atau molekul-molekul air. Jadi ketika kita klik akan terhighlight dengan warna kuning. Nah, di aplikasi ini atau di pembukaan menggunakan BioVia ini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa struktur yang kita miliki mempunyai sisi aktif atau active sites. Mengapa demikian? Karena active sites ini merupakan bagian penting yang menjadi acuan bahwa senyawa uji kita akan dicoba untuk dilihat interaksinya pada sisi aktif tersebut, karena sisi aktif ini merupakan bagian penting yang menjadi kunci dari aktivitas reseptor yang akan kita
analisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya struktur yang kita miliki tidak mempunyai sisi aktif? Nah, belum tentu tidak punya sisi aktif tidak bisa digunakan untuk pengujian. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti itu, ternyata tidak ada lagi nih misalnya reseptor atau target molekul yang memiliki active sites di kode PDB ID lainnya gitu. Nah, teman-teman dapat mencari informasi lebih lanjut di literatur-literatur lain yang telah membahas atau melakukan pengujian molekular docking ke reseptor yang sama. Nah, biasanya nanti di sana akan tercantum koordinat dari reseptor tersebut yang menjadi sisi aktifnya. Seperti itu. Namun di video kali ini kita tidak akan bahas ke sana. Kita akan lebih bahas ke struktur yang memang sudah memiliki sisi aktif. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan bahwa strukturnya memiliki sisi aktif, kita akan pisahkan bagian reseptornya dengan bagian ligannya. Tentunya kita harus menghapus juga bagian airnya. Nah, penghapusan molekul air ini merupakan proses yang disebut dengan desolvasi. Nah, kita lakukan dengan cara mengklik, saya ulangi. Jadi penghapusan molekul air dapat kita lakukan dengan cara mengklik bagian water dan klik tombol delete di keyboard. Penghapusan molekul air ini atau desolvasi ini tujuannya adalah untuk menghindari ketidakterjadiannya interaksi hidrofobik antara ligan dengan reseptor. Nah, kenapa sih harus dihapus padahal kan itu cuma air ya yang kecil-kecil misalnya. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau air itu kan sifatnya dia polar ya. Jadi sedangkan interaksi hidrofobik itu sifatnya relatif non-polar. Nah, ketika ada atau permukaan reseptor dipenuhi dengan air, maka interaksi hidrofobik akan terganggu gitu. Nah, untuk karena kita kan ingin melihat bagaimana interaksi ligan terhadap reseptor, tentunya kita harus menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghalangi terjadinya interaksi tersebut. Oke, kemudian setelah kita hapus bagian airnya, kita pisahkan dengan cara hapus secara bergantian. Misalnya kita ingin menyimpan terlebih dahulu reseptornya, kita hapus bagian ligannya. Ligannya kita hapus, kemudian kita simpan, save as. Nah, kemudian simpan di folder uji. Nah, folder yang akan kita gunakan itu kalau bisa disimpannya di bagian desktop. Hal ini nanti akan bermanfaat atau akan lebih baik ketika di pengujian menggunakan aplikasi dockingnya. Karena kalau kita save di bagian local disk D, itu akan memunculkan error yang diakibatkan karena sistem tidak bisa membaca lokasi dari file-file yang akan kita uji. Oke, kita save. Nah, kemudian format filenya kita ganti ke PDB dan kita beri nama karena yang kita akan simpan adalah reseptornya, kita save sebagai reseptor. Oke. Nah, kemudian kita akan save hanya ligannya saja. Kita lakukan dengan cara meredo yang tadi telah kita lakukan, yakni penghapusan dari ligan, maka ligannya akan kembali lagi dan kita hapus bagian proteinnya. Oke, sekarang tersisa hanya ligannya, kemudian kita simpan. Format filenya sama PDB, kita ganti namanya dengan ligan. Oke, nah sampai tahapan ini kita sudah dapatkan file PDB dari reseptor dan ligan untuk selanjutnya akan digunakan pada tahapan pengujian untuk redocking atau validasi metode docking. Sekian penjelasan validasi metode molecular docking di part ini. Selanjutnya akan kita bahas di
video selanjutnya, di part selanjutnya yang masih membahas mengenai validasi metode molekular docking. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.